Shalom. Shalom. Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas mengenai kisah Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Dan kita akan lihat nanti berdasarkan pasal 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, 18 dan 19. Jadi pasal ini menceritakan dari awal Elia sampai kepada akhir dari Elia. Nah, saudara-saudara, supaya saudara dan saya bisa memahami akan kisah Elia ini, mengapa Elia sedemikian hebat, saudara-saudara bisa melakukan segala perkara. Bisa melakukan segala perkara, segala sesuatu. Nanti saudara dan saya bisa lihat, tapi saudara bisa lihat rahasianya dulu. Ya, silakan ditampilkan, ini rahasianya. Dan saudara dan saya, saudara harus tahu mengapa Elia sedemikian hebat. Mengapa Elia sedemikian berkuasa? Karena Elia, saudara-saudara, dia merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, untuk jelasnya kita lihat next. Nah, kita sedang mempelajari kenapa nabi-nabi Tuhan begitu hebat dan luar biasanya. Bagaimana kita juga bisa menjadi hebat dan luar biasa. Nah, itu ada rahasianya. Jadi itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, yang secara berurut kita sudah pelajari. Nah, kalau saudara dan saya pelajari, maka saudara lihat, saudara-saudara, kenapa kita bisa sedemikian hebat mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Ternyata di dalam diri kita ada hukum nomor 1, nomor 2, roh kehidupan. Ini berdasarkan Roma 8 ayat yang kedua. Yang memberi hidup. Jadi saudara-saudara, roh Allah yang ada di dalam kita itu bisa memberi hidup kepada jiwa kita, kepada tubuh kita, dan kepada orang lain yang harusnya mati bisa hidup kembali. Jadi luar biasa kan? Tidak itu aja, saudara-saudara, yang luar biasanya. Saudara-saudara, roh kehidupan yang ada di dalam roh kita, yang menghidupkan roh kita, dapat menghidupkan jiwa kita, dapat menghidupkan tubuh kita. Dan apa saudara? Bisa membuat seorang janda Sarfat yang harusnya hari itu kemudian dia akan mati, tetapi tepungnya dan minyaknya tidak pernah habis. Jadi saudara-saudara, kita sedang mempelajari begitu luar biasanya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Jadi saudara dan saya, kita ini bukan orang sembarangan. Hanya saudara perlu sungguh-sungguh seperti Nabi Elia. Dia itu pikirannya ke atas roh. Tentu di dalam rohnya tidak ada Roh Kudus. Karena Yesus belum mati dan Yesus belum menjadi roh itu yang tinggal di dalam roh kita. Dari mana? Pikirannya ditujukan kepada Allah, saudara-saudara, yang mengurapinya. Tetapi kalau kita tinggal pikiran kita ke arah Yesus yang ada di dalam roh kita. Tetapi orang-orang perjanjian lama, pikirannya terarah kepada Allah yang mengurapinya, yang di atasnya, yang menyertainya. Tetapi kita lebih mudah.
Karena hukum itu artinya kerjanya otomatis. Roh di dalam Alkitab kita hanya di dalam roh itu atau roh Allah Tritunggal yang mempunyai sumber kehidupan. Dan yang ketiga, memberi hidup. Jadi secara otomatis roh Allah yang ada di dalam kita itu memberikan satu kehidupan, mempunyai kehidupan. Dan yang ketiga, dia memberi hidup, artinya mengalirkan ke arah roh kita, ke jiwa kita, ke tubuh kita. Nah, dampaknya, saudara-saudara, dampaknya setan, sifat setan yang ada di dalam roh kita itu mati. Saudara, sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis yang ada di dalam roh kita mati. Jadi saudara harus tahu betapa hebat saudara dan saya. Saudara harus tahu betapa saudara itu mulia di hadapan Allah. Karena ada Allah yang tinggal di dalam kita. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Kalau tidak amin, kata setan begini, jadilah menurut imanmu, ikutlah aku, binasalah engkau bersama dengan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh Allah yang bekerjanya secara otomatis, dia adalah sumber dari kehidupan itu. Dia menyalurkan hidupnya, meresapi ke roh kita, meresapi ke jiwa kita, meresapi ke tubuh kita. Sehingga saudara-saudara, sifat kita yang lama itu menjadi mati dan digantikan dengan sifat Allah. Dulu kalau kita selalu mengerjakan segala sesuatu yang kita rasakan, capek, malas, nggak bisa, nggak kuat. Dari mana saudara mengukur? Pikiran saudara mengukur daging saudara. Oleh sebab itu, setelah Allah Tritunggal tinggal di dalam hidup kita, dia bekerja secara otomatis, memberi hidupnya, sumber hidup itu memberikan hidupnya kepada pikiran kita. Maka pikiran kita itu berubah. Kenapa pikiran kita tidak berubah? Karena pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan yang ada di dalam roh kita. Kalau pikiran kita tertuju kepada Allah di dalam roh kita, maka saudara akan katakan, di dalam Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara. Tetapi kenapa ada orang Kristen yang bilang, aku gak bisa, aku gak sanggup. Karena pikiran kita tidak terarah kepada Tuhan yang di dalam, tetapi terarah kepada iblis yang ada di dalam daging kita, yang disebut hukum dosa dan hukum maut. Apa itu maksudnya hukum dosa? Iblis itu bekerjanya secara otomatis, ya, supaya kita punya sifat-sifat yang buruk, karakter yang buruk. Apa itu yang namanya hukum maut? Hukum maut itu kematian. Kenapa kok disebut pakai hukum? Hukum karena apa, saudara-saudara? Bekerjanya itu secara otomatis. Kalau saudara punya pikiran, saudara taruh ke daging saudara, secara otomatis saudara jahat. Ya. Kalau pikiran saudara taruh ke atas daging saudara, secara otomatis tubuh saudara akan mengalami penuaan. Ya kan? Coba pikirin aja badan saudara. Lama-lama kok usianya lebih boros. Tapi kalau engkau taruh pikiranmu ke atas roh, maka usiamu akan lebih irit. Saudara maksud apa yang saya katakan? Kok sudah tua wajahnya sebelum usianya, ada orang yang lebih muda
sebelum usianya. Nah, itulah namanya hukum maut. Nah, mari saudara, jadi sudah terselesaikan. Kita telah dimerdekakan. 4. Kita akan bahas hari ini, kita telah dimerdekakan. Kemudian kita bahas yang kelima, kamu. Tetapi di dalam naskah kuno itu tidak disebut kamu, tapi aku. Jadi hukum roh kehidupan memberi hidup telah memerdekakan. Tulisannya di Alkitab kita kamu, tetapi ada naskah kuno yang mengatakan aku. Jadi maksudnya Rasul Paulus itu begini. Hukum roh hayat yang memberikan kehidupan telah memerdekakan aku. Dia adalah saksi hidup bahwa roh Allah yang ada di dalam dia, saudara, mempunyai secara otomatis dia bekerja untuk memberikan satu kehidupan dan menyalurkan kehidupan itu yang telah memerdekakan Rasul Paulus di dalam Kristus, sehingga Rasul Paulus bisa bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Mari next. Nah, saudara-saudara, saya ini lewati saja. Saudara, ini adalah rincian tadi soal memerdekakan. Saudara-saudara, kita betul-betul dimerdekakan. Nanti kita akan lihat ayatnya langsung. Tapi inilah mengenai poin mengenai memerdekakan. Kita betul-betul merdeka. Pikiran kita yang harusnya secara otomatis, walaupun pikiran kita setuju kepada firman Allah, tetapi secara otomatis kalah sama hukum dosa dan hukum maut. Tetapi syukur oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus yang terjadi. Hukum roh kehidupan ini dapat meresapi pikiran kita dan dapat membunuh hukum dosa dan hukum maut, ya. Nah, ini. Kemudian next. Nah, kamu, ya, di Alkitab kita, tapi ada naskah kuno yang mengatakan aku. Jadi Rasul Paulus menyaksikan. Jadi Rasul Paulus itu tidak begini modelnya. Kamu. Sebelum dia menyebut kamu telah dimerdekakan, dia sudah alami dulu. Aku dalam Kristus, aku telah dimerdekakan. Roh kehidupan telah memberikan kehidupan kepada aku dalam Kristus. Mari kita lihat yang poin ke berikutnya, ya 6. Dari hukum dosa dan hukum maut. Poin 6 ini memberikan rentetan keseluruhan mengenai apa itu hukum dosa, apa itu hukum maut. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Betapa kaya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga saudara bukan menjadi orang-orang yang biasa, tetapi saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita lihat. Next. Nah, inilah ayat yang kita renungkan berdasarkan Roma pasal 8 ayat yang kedua. Tentu kita lihat Roma pasal 8 ayat 2 seperti tadi. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Next. Nah, mari kita akan lihat di sini mengenai penjelasan hukum roh kehidupan itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini memerdekakan. Apa maksudnya memerdekakan? Jadi begini saudara, fungsi utama Allah Tritunggal yang tinggal di dalam roh kita
itu sebagai hukum roh hayat. Apa itu hukum roh hayat? Bekerjanya secara otomatis memiliki kehidupan adalah untuk memerdekakan kita atas segala aspek dari iblis. Jadi roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, yang mempunyai kehidupan dan memberikan kehidupannya itu, saudara-saudara, itu untuk memerdekakan kita. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam rohmu itu untuk memerdekakan kau dan aku. Merdekakan apa, saudara? Ya, di sini. Memerdekakan kita atas segala aspek dari iblis. Saudara, pikiran kita ini baik. Ada namanya hukum akal budi. Pikiran kita ini baik. Yang namanya adalah batin. Batin kita itu baik. Jiwa kita itu baik. Jiwa kita itu sebetulnya baik. Saudara-saudara, dia setuju dengan firman Allah. Tapi saudara, coba kalau saudara habis korupsi, batin saudara ngomong apa? Dek, 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 dek. Ada yang menuduh kan? Iya. Ya itu maksudnya. Batin kita baik, setuju sama firman Allah. Tapi begitu pikiran saudara ke arah daging, gimana sih untuk makan aja nggak bisa kalau nggak korupsi? Gara-gara pikirannya ke daging. Nah, saudara harus mempertahankan pikiran saudara ke arah roh. Supaya dalam keadaan kekurangan daging ini apapun, kemiskinan, saudara tetap bisa hidup dalam kebenaran kalau pikiran saudara ke arah roh. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang Allah tinggal di dalam roh kita. Itu untuk memberikan kehidupan di dalam pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak tertuju kepada daging. Supaya kita tidak korupsi. Supaya kita tidak mencuri. Supaya kita tidak membunuh. Bagaimana kalau saudara disakiti orang? Wah, kalau saudara perhatikan daging saudara, aduh, kurang ajar banget dia. Ya, memang betul-betul kurang ajar. Taruh terus pikiran saudara ke arah daging. Apa yang akan terjadi? Saudara bisa bunuh dia sungguh. Ya, jadi kita dimerdekakan oleh Allah. Nah, ini supaya saudara paham. Dimerdekakan oleh Allah. Yang dimerdekakan apanya? Pikirannya. Supaya bisa apa? Pikirannya kita bisa tidak ke arah daging, tetapi ke arah roh. Kuat pikiran kita. Dan kalau pikiran kita kuat, saudara, dihidupi oleh hidupnya Allah, maka saudara akan terus ke pikiran saudara ke arah roh. Saudara nggak kepingin untuk membunuh walaupun saudara dibunuh. Saudara tidak ingin korupsi walaupun kebutuhan tubuh saudara butuh korupsi. Saudara bisa menangkap apa yang saya katakan? Bisa? Ini yang penting ya. Maka saya memberitahukan kepada saudara rumusnya. Kenapa nabi-nabi besar bisa melakukan itu? Ya. Mengapa orang-orang bisa mengalami mukjizat yang luar biasa? Ini rumusnya. Ya. Yang saya bicarakan adalah rumusnya. Dari minggu ke minggu. Ya. Ini rumusnya. Ya. Haleluya. Jadi Allah Tritunggal yang melalui proses yang tinggal di dalam roh kita sebagai hukum roh hayat, sebagai roh kehidupan yang bekerjanya secara otomatis, yang tinggal di dalam sifat kita yang jatuh. Ya. Sifat kita yang jatuh apa, saudara? Bukan roh, tetapi pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita ini pikiran kita jatuh. Saudara-saudara,
Coba, saudara tiap hari yang saudara pikirin apa? Tuhan Yesus kan suka bilang, jangan engkau khawatir mengenai apa yang kau makan, minum, pakai. Ya kan? Ini. Ya, ini. Ini. Apa ini, saudara? Mulut. Perut. Tempat tinggal, ya. Saudara, kalau saudara arah ke panca indera, ke daging, saudara pasti jatuh. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah Tritunggal yang tinggal di dalam roh kita itu memberikan kehidupannya, dirinya, hidupnya, kebenarannya, dan segala apa adanya dia dialirkan kepada pikiran kita, kepada roh kita, kepada tubuh kita, supaya dosa, sifat-sifat iblis yang ada di dalam diri kita menjadi mati. Haleluya. Adalah memerdekakan kita atas segala aspek dari iblis yang tinggal di dalam sifat kita yang jatuh. Pikiran kita itu adalah sifat kita yang jatuh. Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah tempat sifat kita, tempat diri kita yang sebenarnya. Apakah saudara kita yang sebenarnya ke arah roh, atau kita yang sebenarnya ke arah daging? Tapi kita yang sebenarnya ini, aku ini, itu sudah dalam sifat yang jatuh. Maka itu tiap hari yang saudara pikirin apa? Daging kan, karena udah jatuh. Coba kalau saudara hidup di dalam roh, pikiran saudara tiap hari bangun, Allahku, Allahku. Bekerja, Allahku, Allahku. Melayani, Allahku, Allahku. Iya kan? Tapi kalau saudara masih pikiran saudara pikiran yang jatuh, maksud saya jiwa saudara jatuh, sifat yang jatuh, yang dipikirin apa? Apa yang akan aku makan, apa yang akan aku pakai di LSP, ya, dan lain sebagainya. Perhatikan saudara, kalau engkau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Carilah perkara-perkara yang di atas, yaitu roh Allah yang tinggal di dalam kita. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada kita. Tapi jangan begini ya saudara. Aduh, aku mau sembahyang terus, gak mau kerja. Aku mau sembahyang terus, gak mau belajar. Wah, itu sih gak mungkin. Ya, gak mungkinnya apa? Kalau saudara perhatikan kepada roh saudara sungguh-sungguh, Allah Tritunggal itu akan mendorong saudara punya karakter yang baru. Rajin, ulet, benar, baik, bajik. Oh, luar biasa kan? Jadi tinggal ke arah mana pikiran saudara taruh, ke arah roh. Itu yang seharusnya. Jadi roh Allah yang tinggal di dalammu itu adalah roh yang luar biasa, membangun pikiran kita. Dan nanti pada poin yang ke-6, untuk membunuh dosa, hukum dosa dan hukum maut. Next. Nah, kalau saudara pelajari di Roma 7 ayat 23, ini saudara akan paham sungguh-sungguh. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, nih anggota tubuhku, panca indera, aku melihat hukum lain. Apa itu hukum lain? Hukum dosa dan hukum maut. Nah, ya kan? Yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang berjuang melawan jiwaku. Di dalam jiwa yang terutama adalah pikiran. Nah saudara, jadi akal budi kita ini saudara dilawan terus sama nih, hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut itu adalah sifat aspek-aspek iblis, sifat-sifat iblis yang ditanamkan di dalam tubuh kita, dan itu selalu melawan pikiran kita. Coba kalau saudara lihat segala sesuatu, enaknya ngapain hari ini? Tidur, ya kan? Enaknya itu ini iblis, ya, enaknya
Iya kan? Kalau jam sekolah enaknya ngapain? Ke mall, jalan-jalan. Iya kan? Iya kan? Ya kalau saudara enggak ya enggak apa-apa. Itu berarti lumayan bagus. Ya. Saudara, dan saya tidak sebutkan satu-satu. Saudara pasti tahu sendiri. Dan yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi ini ditawan, saudara. Ya. Yang nawan siapa? Iblis. Hukum lain. Hukum dosa yang ada di anggota-anggota tubuh kita. Ya, jadi saudara paham? Amin. Next, ayat 24. Nah, inilah kata-kata Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Celaka, saudara. Kan sudah saya kasih tahu. Saya sering baptis diri saya sendiri di bak mandi. Ya, karena saya tahu aku manusia celaka. Siapakah yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini tubuh maut. Ya. Ini kayaknya Rasul Paulus itu punya tipe C kayak saya, saudara. Ya, saya itu orangnya teliti, ya kan. Ya kan, kalau di kantor itu untuk gereja, saya bilang sama desainer yang baru, ya, oh saya ini nggak puas sama kerjaan kontraktor ini. Langsung dia tanya, Om, menurut Om yang nggak puas di mananya? Saya tunjukin ini, itu. Ya betul Om, benar. Jadi ini sebetulnya pengerjaannya nggak boleh di tempat lain. Dia harus ngerjain di tempat ini. Ya, teliti saya, saudara. Ya, seteliti itulah saya mengoreksi diri saya. Ya, apa? Seperti Rasul Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mestinya kalau saudara tipe C, mestinya kayak saya. Nggak tahu Harry, tipe C nggak Harry? Mestinya kamu begini, udah baptis diri saudara berapa kali? Sudahkah mengatakan, Tuhan aku ini manusia celaka? Kalau orang tipe C, ya kan? Tapi kalau tipe I, ya ider-ideran aja, nggak apa-apa ya. Habis dosa ini, dosa itu, dosa itu, dosa ini, dosa itu, ya lompat-lompat ya. Oke. Sifatnya Tuhan ada sifat C-nya loh, saudara. Ya, tepat. Ya. Tepat seperti apa yang aku katakan. Jadi Tuhan itu tiap perintah, ketetapan, teguran, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan itu, dan termasuk janji itu dijalankan oleh Tuhan Yesus. Ya, dari Bapaknya. Maka itu Tuhan Yesus bilang gini, Aku berkata dari apa yang aku dengar dari Bapakku. Dan aku melakukan dari apa yang aku lihat dari Bapakku. Nah, itu saudara ya. Dan waktu itu Tuhan Yesus itu menjadi manusia, 100% manusia. Nah, saudara-saudara, dan dia menanggalkan kealahannya, Allah Tritunggal yang kedua, yaitu Allah Putra. Jadi dia menggantungkan 100% kepada Roh Kudus, seperti saudara dan saya sekarang. Jadi saudara, kita harus tepat melakukan firman Tuhan. Kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tepat persis seperti apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Amin. Next, ayat yang ke-25. Ini kata-kata Rasul Paulus, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bersyukur. Kenapa saudara? Hukum roh kehidupan itulah yang menolong dia. Allah Tritunggal yang ada di dalam kita, yang mempunyai hidupnya, yang mempunyai kebenarannya, yang memiliki segala sesuatu yang ada padanya, tinggal di dalam kita. Jadi saudara,
bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara yang sekolah, jangan bilang aku nggak bisa. Saudara yang kuliah, jangan bilang aku nggak bisa. Saudara yang bisnis, jangan bilang aku nggak bisa. Itu namanya saudara dan saya tidak mengerti firman Allah. Tapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Amin. Oh, aminnya kok kecil? Itu sih up to you. Ya, itu jadilah menurut imanmu. Ya, mari next. Nah, saya tambahin pasal 7 ayat yang ke-26. Ini memberi penjelasan. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Aku setuju. Tapi sayang nggak ada kehidupan Allah. Jadi kita suka kalahnya, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Hukum dosa adalah secara otomatis berbuat dosa. Itu artinya hukum dosa. Nanti dijelaskan ya. Oke, next. Ya. Nah, yang saya ceritakan ini adalah kemerdekaan. Di dalam pikiran kita merdeka karena kita ini dijajah, diperbudak sama dosa di dalam daging. Jadi kemerdekaan bukan hanya pembenaran subjektif. Jadi kalau saya begini, saudara-saudara, apakah pikiran saudara sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut di dalam tubuhmu? Saudara pasti harus membuat penelitian. Membuat penelitian. Hasil penelitian itu kemudian saudara baru bisa katakan, saya sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena Om Yuas bisa. Nabi Elia bisa. Ya, para nabi bisa. Menurut penelitian itu secara objektif. Tetapi ini bukan secara objektif. Tetapi ini adalah perkara subjektif. Apa yang engkau rasakan? Apakah engkau sudah bisa bebas dari hukum dosa dan hukum maut? Nah, maka itu kemerdekaan ini bukan hanya untuk pembenaran, dibenarkan secara subjektif kita. Maksudnya harus sampai benar secara subjektif. Bukan hanya objektif. Bukan berdasarkan penelitian secara umum. Tetapi ini lebih dalam. Ya, saya nanya gini. Kalau nikah itu bahagia tidak? Secara umum bilangnya bahagia. Yang wanita menjadi ratu sehari, yang pria menjadi raja sehari, ya kan? Menurut penelitian, ya kan? Begitu kan? Dan ada menurut penelitian secara objektif juga mengatakan begini, selama aku menikah aku bahagia, baik suami atau istri. Berarti itu secara objektif. Disurvei, seluruh penduduk Indonesia mengalami hal itu. Sebanyak berapa? 80%. Wah, sudah di atas rata-rata dari 50%. Itu secara objektif. Tapi kemudian kita nggak bisa mengatakan kalau tidak secara subjektif. Saudara penduduk Indonesia, ya. Saudara nikah, ya. Jadi ratu sehari dan raja sehari, ya. Bagaimana hidupmu sehari-hari? Betul. Nah, itu namanya subjektif. Saudara harus alami secara pribadi. Ya. Jangan saudara menceritakan kepada orang lain, engkau dapat dimerdekakan dari dosa dan maut. Tapi saudara enggak alami. Dari mana kamu ngomong? Kata Alkitab.
Itu sama dengan orang buta mengatakan begini, bintang kecil di langit yang baru. Katanya. Tapi kita tidak boleh berbicara dari katanya. Ya. Saudara harus alami kemerdekaan dalam pikiranmu yang tidak terintimidasi, tertawan oleh dosa di dalam daging. Ya, amin. Kalau saudara nggak bisa, boleh datang konseling. Saya akan bantu. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ya, maka itu saya tawarkan kepada saudara. Saya tawarkan setelah jam 1 siang, saudara boleh konseling sama saya kalau nggak bisa. Nah, ini penting saudara. Ya, ini penting. Bukan nggak penting. Ini penting sekali. Kalau saudara masih jadi hamba dosa dan hamba maut, percuma jadi orang Kristen. Ya, jadi ini saudara bisa konseling. Free of charge. Ya. Nanti saya ajarin, pasti bisa. Ya, oke. Jadi saudara-saudara tidak benar secara objektif saja. Hidup saya benar, tapi di sini lebih untuk pengudusan watak. Karakter kita juga secara subjektif berubah. Ya. Tidak benar secara subjektif saja, tetapi kudus di dalam watak. Sifat kita juga berubah. Amin. Yang malas jadi rajin, yang putus asa menjadi penuh harapan, ya, yang apa jadi ulet, ya kan? Yang apa jadi ulet? Ya malas atau apalah, ya, jadi ulet, ya. Saudara-saudara, itu adalah kalau saudara dimerdekakan secara subjektif. Ya, sifat kita berubah. Jadi begini saudara, kalau pikiran saudara ke arah roh, saudara pasti ulet. Ya, saya suka bilang begini, kalau di depanmu ada gunung, nggak bisa ada gunung, saudara lewat kirinya gunung. Kalau kirinya gunung nggak bisa dilalui, lebih kiri lagi. Kalau nggak bisa lagi, lebih kiri. Tapi kalau nggak bisa ke kiri-kiri, nggak bisa ke kanan lah. Kanannya gunung. Nggak bisa kanannya lagi. Nggak bisa kanannya lagi. Nggak bisa kanan lagi. Masih macet juga. Mesti ngapain? Ya dakilah. Ya, kalau didaki nggak bisa, diapain saudara? Gali. Buat terowongan. Ya, di dalam Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara. Jangan kalau udah nggak bisa. Ya sudah. Iblis langsung bersorak-sorai. Jadilah menurut imanmu. Ya, kita ini harus menjadi orang yang ulet. Ulet itu bukan dibuat aku mau ulet. Enggak. Pikiran kita harus dimerdekakan. Yang dimerdekakan apanya saudara? Jiwa, akal, budi, pikiran. Ya, kalau pikiran kita masih pikiran yang lama, saudara taruh pikiranmu ke atas roh. Gimana sih naruh pikiran di atas roh? Enggak gampang. Saudara berdoa dalam roh, terus menerus. Nanti pikiranmu itu kayak bisa ngeliat. Pikiranmu itu kayak bisa ngerti. Pikiranmu itu kayak punya hikmat. Nah, yang Tuhan tunjukkan itu dikerjakan. Jangan kalau saudara sudah ditunjukkan Tuhan di dalam pikiranmu, dari roh Tuhan ke pikiranmu, saudara biarin aja. Ya. Mesti dikerjakan. Apa contohnya saudara-saudara? Wah, saya nggak bisa Excel. Ya, jangan nggak bisa, biar nggak bisa terus. Oke. Punya komputer? Punya. Terus pakai sampai bisa. Kalau nggak bisa, ya buka Google lah. Di Google itu ada semuanya. Ya, jadi kita harus bisa.
Saudara kalau nggak bisa, saudara terus berdoa dalam roh. Apa yang saudara ucapkan? Di dalam Engkau aku bisa. Di dalam Engkau aku bisa. Di dalam Engkau aku bisa. Yang penting itu adalah pikiran kita. Pikiran kita harus menimba apa yang ada di dalam roh kita. Ya, saudara-saudara yang masih sudah tua-tua kok masih tua, ya, yang sudah tua, ya kan? Ayo terus berkarya. Gali itu. Pikiran saudara, gali apa yang ada di dalam roh saudara. Apa yang Tuhan tunjukkan, lakukan. Ya. Saya kan suka bilang, tua keladi. Makin tua makin menjadi jadi. Ya, apa saudara? Gali terus apa yang ada di dalam rohmu. Apa yang bisa. Jangan nganggur. Jangan cuma bilangnya, udah aku udah tua, mau ngomong cucu aja. Jangan saudara. Ya, jangan. Ya. Jangan berharap kepada anak. Ya, orang tua kalau bisa beri kepada anak. Jangan mengharapkan anak. Ya, ini yang oma-oma, yang opa-opa, ya kan? Oh, saudara itu punya pengalaman. Ya, tapi kalau ngalami jalan buntu, gali. Apa saudara? Timba. Yang ditimba apa, yang digali apa? Pikiranmu menimba apa yang ada di dalam rohmu. Ya, amin saudara. Tapi ingat saudara-saudara, dari Tuhan untuk Tuhan. Jangan dari Tuhan tapi untuknya nggak sempat berdoa setiap pagi, siang dan malam di Zoom. Ya, itu artinya saudara cari nafkahnya dari daging, dari iblis. Bukan cari nafkahnya dari Tuhan yang ada di dalam roh. Kalau saudara cari nafkahnya dari Tuhan yang ada di dalam rohmu, minta pencerahan, minta hikmat, minta pengetahuan dari Tuhan, saudara-saudara, pasti saudara tiap hari makin bergantung sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, bicara Tuhan, beritahu aku Tuhan. Nanti pikiranmu, teling. Ya. Jadi caranya begitu saudara. Jangan udah saudara orang yang perkasa banting tulang. Nanti saudara-saudara, apa yang saudara ambil dari daging iblis tadi, saudara akan binasa. Tapi apa yang kau gali dari roh, engkau akan mengalami kekekalan. Artinya hartamu itu untuk menyimpan harta di surga. Artinya saudara bukan hidup untuk kepentingan saudara. Selebihnya engkau bagikan kepada orang lain. Supaya apa saudara? Hidupmu memuliakan nama Tuhan. Dan orang lain akan berkata, sungguh Allah itu benar. Karena Dia Allah yang bajik. Melalui kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Amin saudara. Amin. Ya, jadi saudara harus tahu ini. Kelihatannya saya membaca Nabi Elia juga udah gak bisa. Tapi saya mau lanjutkan dulu. Next. Berarti Nabi Elianya gak bisa saudara. Nanti baca sendiri ya. Di mana itu? Raja-raja. 1 Raja-Raja pasal 17 18, 19. Itu saudara akan tahu ya. Nabi Elia itu saudara, dia ngomong sama Raja Ahab. Yang diomong apa saudara? Apa yang ada di dalam rohnya. Nah rohnya enggak, dia kan diurapi. Roh Kudus itu tinggal di atasnya. Apa yang Roh Kudus katakan, itulah yang dia ucapkan. Ya, kelihatannya nanti saja saudara. Tapi baca sendiri ya saudara ya. Itu luar biasa. Dan saya baca itu sampai nangis saya. Tahu nggak saya nangisnya? Ketika Elia bilang gini, Tuhan, cukuplah aku di sini. Tuhan bilang apa?
Oke, cari pengganti. Tuhan nunjuk Elisa. Maka itu saya nggak pernah mau ngomong sama Tuhan, Tuhan cukuplah aku di sini. Diganti orang. Ya. Diganti. Jadi saudara jangan main-main sama Tuhan. Ya kan? Ya, cukuplah Tuhan di sini. Diganti sama Tuhan. Apa saudara? Diganti. Ya, jadi yang tua-tua kalau bisa gali timba apa yang ada di dalam rohmu. Jangan bilang begini, Tuhan aku udah tua, udah mati aja Tuhan. Setan bilang apa? Amin. Wah, aduh. Ya, jangan ya. Kita ini ada roh Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama itu roh Tuhan itu melingkupi, tetapi kita di dalam perjanjian baru, tubuh kita ini sudah dikuduskan, diampuni, dikuduskan, dibenarkan. Jadi roh Tuhan bisa masuk di dalam roh kita. Jadi saudara lebih gampang timba apa yang ada di dalam rohmu melalui pikiranmu. Ya. Sekarang ya ini saya next. Nah, tadi di atas dulu. Ya, di sini ayatnya kamu dalam Kristus. Kamu kan. Jadi sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dalam naskah kuno tadi dikatakan adalah aku. Jadi saudara harus alami secara subjektif. Jangan cuma objektif ya. Dari Kristus, kamu dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Next. Nah, ya ini ya. Kamu dalam Kristus, ya itu yaitu kamu dalam Kristus. Dari itu ada naskah kuno. Ada naskah kuno yang menulis bukan kamu tapi aku. Ya, oke, next. Nah, sekarang saya mau jelaskan hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara-saudara, kita lihat aja di sini kita lihat ayatnya, saudara. Mari silakan. Next, ya, next lagi. Nah, hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa? Apa itu hukum maut? Next. Nah, hukum dosa adalah kekuatan untuk berbuat dosa. Jadi di dalam tubuh kita itu ada kekuatan untuk berbuat dosa yang muncul dengan spontan. Kalau saudara biasa nyuri, begitu mata saudara sekelebat, klap, saudara pengen nyuri. Betul? Apa betul? Kalau saudara pezina, mata saudara ngelihat, klap, langsung pengen berzina. Salah atau betul? Oh, ini kelihatannya orang kudus zaman akhir. Ya, ngerti kan saudara? Ya, itu adalah hukum dosa. Bekerjanya secara otomatis, secara spontan, yang menyebabkan manusia jadi budak dosa. Jadi kita ini jadi budak dosa. Pikiran kita kepingin firman Tuhan, sesuai firman Tuhan, tapi pikiran kita itu kelap, ditarik sama ini. Ya, terpenjara, tertawan oleh hukum dosa. Hukum dosa adalah kekuatan untuk berbuat dosa yang muncul dengan spontan di dalam manusia, menyebabkan manusia menjadi budak dosa. Saudara, budak dosa harus dimerdekakan. Ya kan? Ya, bukan saja soal kebenaran, tapi watak, karakter kita. Ya. Jangan khawatir, ada siapa? Ada Allah Tritunggal di dalam roh kita. Next. Dikasih ayatnya Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, dari bumi. Aku dari atas. Ya, dari surga. Kemudian kamu dari dunia ini, dari dunia. Ya, dunia itu adalah sistem kepemerintahan iblis. Aku bukan
dari dunia ini. Jadi saudara, kalau saudara nggak nurut Roh Kudus, saudara itu bukan nurut dari surga. Tapi kalau saudara nurut sama daging, saudara itu adalah nurut sama siapa? Sistem dunia. Sistem dunia. Dunia itu adalah sistem kepemerintahan iblis. Next. Ya. Tidak menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tidak dapat menjadi tuan atas dirinya sendiri. Jadi pikiran kita itu nggak bisa independen. Ya, nggak bisa independen. Dikendalikan dan dipermainkan oleh dosa. Coba perhatiin aja hidup saudara sehari-hari. Ya, jadi saudara lihat aja, saudara diperbudak, dikendalikan, dipermainkan oleh dosa untuk melakukan banyak hal yang bertentangan dengan tekadnya. Tekad kita adalah sesuai firman Tuhan. Tapi terus dikendalikan oleh dosa. Ya. Ya, next. Hukum maut, nah itu tadi hukum dosa, sekarang hukum maut. Hukum maut adalah kekuatan alam yang menyebabkan manusia menjadi lemah. Coba lihat, makin lama saudara makin lemah? Makin lemah atau makin kuat? Ya masih muda, makin kuat. Tapi kalau sudah menginjak umur 50, 60 lah. 60 aja masih nggak apa-apa. Saudara-saudara, kalau seperti saya umur 68 lewat. Saya tahu, saudara. Saya tahu ya, secara hukum alam memang begitu ya. Tapi saya kan punya roh Allah Tritunggal di dalam diri saya. Jadi saya begitu selesai doa, jam 5:30, jam 6:45 saya sudah di luar. Saya udah jalan dengan segala macam. Ya, kemudian saya cuma setengah jam. Kemudian saya masuk, saya sit up dan ya angkat-angkat barbel gitu saudara, setengah jam. Kemudian kan saya biasanya 1,4 ini kan saya diskon 1 jadi 1 jam ya kan, karena saya lihat kalau saya begitu masuk kantor persis ya, kalau saya selesainya gitu saya persis pas jam meeting jam 7:30 saya pasti telat, nggak telat persis. Jadi apa yang saya buat? Oke, kan saya masih kurang 1/4 jam kan. Jadi berangkat saya naik sepeda 1/4 jam, pulangnya 1/4 jam lagi. Jadi 1,5 jam ya kan. Saya naik sepeda nggak ada yang menghina saya. Betul ya kan. Saya naik sepeda ya, pakai baju lengan pendek, tas saya gantung di mana itu? Di stang ya kan ya, sama satpam, hai Pak, ya Pak, gitu ya kan. Saudara-saudara, ada roh Tuhan di dalam kita dan kita tidak boleh tergerus dengan usia. Amin. Amin. Ya, oke. Di sini hukum maut adalah kekuatan alam yang menyebabkan manusia menjadi lemah. Makin tua makin lemah, makin tua makin layu. Makin tua dan tinggal di dalam lemah, layu dan tua itu tinggal di dalam diri kita yang membuat setiap bagian manusia mengalami kemerosotan. Setelah pandemi, saudara 2,5 tahun, saya itu bingung loh, kok saya jongkok berdiri nggak bisa. Apa yang saya buat? Di dalam Tuhan saya sanggup melakukan segala apa yang saya buat. Saya kalau di depan saudara, saya latih itu sambil gantung sampai kaki saya begitu saudara. Sekarang bisa, ya bahkan naik sepeda
juga bisa. Ya, jadi saudara, membuat setiap bagian manusia mengalami kemerosotan atau kerusakan, bahkan mati. Next. Terakhir. Di satu pihak maut melumpuhkan manusia. Di pihak lain maut melumpuhkan perasaan manusia. Ya, jadi saudara, kalau perasaanmu itu mulai tumpul, itu berarti itu kematian. Ya, hukum maut. Ya, tidak saja manusia kita badan kita lumpuh, tapi perasaan kita lumpuh terhadap dosa. Contohnya, bikin dosa dikit nggak apa-apalah. Cuma dikit, ya kan? Ya kan? Paham ya saudara ya? Nah, itulah namanya hukum maut. Itulah maut. Sehingga manusia tidak berkekuatan untuk berbuat baik. Tidak berperasaan dalam berbuat dosa. Bikin dosa ya nggak ada perasaan bersalah. Udah biasa. Kenapa? Udah pengalaman berbuat dosa. Ya, saudara-saudara. Nah, ini waktunya. Saya akan coba ajak saudara untuk lihat. Saudara coba di Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17. Pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dia datangin Raja Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, dari mana Elia bisa ngomong gitu? Karena pikirannya kepada roh Allah yang mengurapinya. Amin. Amin. Dia berani ngomong. Ya. Saudara, pikiran kita dan tubuh kita harus berasal dari roh kita. Coba saudara, ayat 3. Kalau Elia itu melakukan sesuai dengan roh Tuhan, pengurapan itu. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tadi itu ayat yang ketiga, yang bicara siapa? Tuhan. Karena ayat 2 katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, ayat 3, pergilah di sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Saudara lihat di sini. Kalau kita itu nurut sama roh Tuhan, ini dalam perjanjian baru ya, setelah kematian Tuhan ya, saya nggak mengilustrasikan seperti pengurapan, yaitu Roh Kudus yang melingkupi, tapi Roh Kudus yang bagi kita, yang sudah diam di dalam roh kita. Itu kalau kita ngomong dari roh, itu roh Tuhan langsung nyaut. Jadi kalau gini, Tuhan, aku sanggup melakukan segala perkara. Tuhan langsung ngomong apa? Kerjain begini, begitu, begini, begitu. Ngerti ya saudara? Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tolong Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, aku bisa. Ucapkan firman Tuhan. Tuhan akan bilang, beginiin anakku, begituin anakku. Ya, Tuhan langsung nyaut. Jadi yang penting kita nurut sama roh Tuhan. Nanti roh Tuhan itu yang akan berbicara kepada kita. Ya, ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Wah, Tuhan langsung ngomong kan. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini satu kunci. Apa saudara kuncinya? Kalau engkau melakukan, memikirkan, dan melakukan hasil engkau menimba dari roh, maka Tuhan juga akan memberi jalan keluar kepadamu. Yang penting jangan ucapkan, Tuhan mati aku, gak bisa aku. Ya, itu yang penting. Amin.
Ya. Saya ini bukan ngomong kosong, saudara. Saya ngomong serius. Ya. Coba saudara baca ayat 9. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oh, Tuhan langsung siapin semua. Ya. Tuhan siapin semua. Tadi saudara-saudara, setelah Tuhan memberi makan dan minum roti dan daging dari burung, kemudian air sungai Kerit itu sudah menjadi habis. Nah, kalau kita nurut, Tuhan itu tuntun berikutnya. Suruh apa, saudara? Pergi kamu ke janda Sarfat. Pergi kamu ke Sarfat. Jadi kalau nurut itu Tuhan ngomong terus. Nyusun hidup kita terus. Jangan bilang, sekali-kali bilang, gue gak bisa Tuhan, gue gak bisa. Jangan, itu kata-kata setan. Ya, saudara-saudara, terus Tuhan bilang begini. Saya kan gak bisa baca seluruhnya, saudara. Nanti waktunya tambah gak cukup ya. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara, di ayat 10, saya cupek aja kata-kata perempuan itu, kata-kata Nabi Elia itu. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya. Setelah itu dia lakukan, kemudian ayat yang 11, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya kan? Kemudian saudara, ayat yang ke-12, perempuan itu berkata begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Terus dikatakan, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, ngerti ya saudara? Gak ada apa-apa. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang memiliki roh Tuhan, kalau disuruh Tuhan jangan bilang, enggak Tuhan. Coba, Nabi Elia, janda Sarfat tadi bilang apa? Ini habis aku ambil makan untuk anak dan aku langsung enggak makan. Kami akan mati. Tapi Elia tetap bilang apa? Jangan percaya sama daging. Percaya sama roh Tuhan yang di dalam. Apa yang percaya di dalam roh Tuhan? Tuhan ngomong apa? Itu yang kita ngomong. Ya, oke. Ambilin minum. Udah diambilin minum, ambilin roti. Diambilin roti, udah gak ada roti. Terus ngomong apa saudara? Ya. Ambil aja untuk aku. Ya. Kalau saudara bisnis, udah macet. Terus saudara bilang apa? Halo. Kalau saudara bisnis macet, terus saudara ngomong apa? Tadi yang saya bilang. Kalau mau nembus gunung gak bisa, ke kirinya gunung. Kalau gak bisa, ke kanan gunung. Kalau gak bisa, naik ke gunung walaupun berat. Kalau gak bisa lebih berat lagi ngapain? Buat terowongan. Nah, gampang kan? Di dalam Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara. Jadi gak ada namanya orang muda, gak ada namanya kakek nenek yang tidak bisa melakukan segala perkara. Karena di dalam Tuhan, di dalam aku ada Tuhan yang hidup. Amin. Kecuali Tuhanmu mati. Ya, itu lain perkara ya. Pokoknya terobos dalam Yesus aku dapat melakukan segala perkara. Tapi jangan lupa nimba dari roh. Ya, amin. Tetapi ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku. Karena Tuhan bilang untuk menyediakan kepada Elia. Sepotong roti bundar kecil kepadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, ayat ke-14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Loh, pokoknya kalau saudara sudah ngomong dari Tuhan, ada halangan, saudara terus ngomong terus dia, ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, Tuhan akan ngomong lagi. Ya, paham ya saudara ya? Ya, saudara harus tahu rahasia ini. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ayat 15, anaknya itu laki-laki atau perempuan? Guru sekolah minggu. Kemarin saya sebabnya dikutbahin sama guru sekolah minggu dalam latihan. Anak laki-laki, amin. Perempuan, ini ayatnya 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Oke. Jadi roh kehidupan itu bisa membuat saudara-saudara, kalau engkau pikirkan dan engkau ucapkan, orang lain yang kekurangan makan itu bisa makan. Ngerti ya saudara ya? Itulah yang saya katakan, roh kehidupan itu akan mengalir dari dalam rohmu, jiwamu, ke tubuhmu, kepada siapa engkau mengatakan orang itu akan mengalami kehidupan Allah. Dia akan mengalami kelimpahan. Saudara bisa paham ini? Atau saudara tertawakan? Yang tertawa berarti tidak percaya. Ya. Haleluya. Oke. Nah, kemudian saudara lihat. Kemudian anaknya perempuan itu sakit dan mati. Nah, saya mau tunjukkan. Jadi, hukum roh kehidupan itu membuat orang yang kelaparan, yang miskin, yang tidak bisa makan dan minum. Tetapi tidak itu saja, orang lain yang mati bisa hidup. Nah, ini yang saudara harus paham. Siapa yang tinggal di dalam kita? Apalagi soal kerjaan yang penting. Hiduplah berdasarkan roh Tuhan. Ayat 17. Sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Ayat 18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Ya, semua orang pasti salah. Dan untuk menyebabkan anakku mati. Wah, saudara lihat ya, Elia tidak pernah surut. Ya. Kemudian kata Elia, kalau saudara begitu kan sudah down kan? Ya kan? Ya, tapi kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. 20, sesudah itu berserulah kepada Tuhan katanya. Ya. Kalau saudara alami kesulitan, lebih dekat kepada Tuhan. Ya, saudara, katakan ini. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? 21. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berserulah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. 22 dulu. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Yes. Jadi Allah sumber hidup memiliki hukum bekerjanya secara otomatis. Dia menyalurkan kehidupan itu. Dan kehidupan itu diberikan kepada roh kita, kepada jiwa kita, kepada tubuh kita.
kepada orang-orang yang mendengar apa yang dia katakan. Dan ketika menurut, janda itu pun tidak kekurangan makanan. Yang harusnya hari itu mati. Amin. Tetapi tidak cukup itu. Anaknya yang mati pun bisa dihidupkan kembali. Itulah yang saya namakan Allah Tritunggal kita. Adalah Allah yang luar biasa. Selebihnya saudara baca di pasal 18 dan 19. Dan itu luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.